Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan. Harus tetap semangat ya hari ini. Walaupun harus tetap di rumah saja, kegiatan harus tetap produktif ya. Apalagi belajar. Jangan malas. Oke? Nah, hari ini saya akan mengulas sedikit tentang teks deskripsi. Walaupun tadi sudah dijelaskan beberapa pengertian, kemudian ada struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit agar pemahaman dan ingatan kawan-kawan semakin kuat ya mengenai teks deskripsi. Yang pertama, ada pengertian teks deskripsi. Apa ya pengertian dari teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah suatu paragraf atau teks yang gagasan utamanya disusun dengan cara menggambarkan benda, tempat, atau peristiwa secara jelas yang menjadi topik penulis terhadap pembaca, seakan-akan merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan pada teks tersebut. Nah, kawan-kawan, jadi teks deskripsi adalah paragraf yang gagasan utamanya itu menggambarkan dapat benda, kemudian tempat maupun peristiwa secara jelas yang menjadi topik penulis terhadap pembaca. Selanjutnya ada struktur teks deskripsi. Walaupun tadi sudah dijelaskan, kawan-kawan pasti masih mengingatnya ya. Ada 4 struktur teks deskripsi. Yang pertama ada identifikasi, yang kedua ada klasifikasi, yang ketiga ada deskripsi bagian, dan yang keempat ada penutup. Jika ada yang tanya, di beberapa teks deskripsi biasanya tidak ada penutup, jadi tidak apa-apa jika hanya 3 struktur teks deskripsi. Nah, pasti kawan-kawan sudah tahu kan mengenai identifikasi itu adalah penentu identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Kemudian klasifikasi adalah penyusunan secara bersistem dalam sebuah kelompok dengan menurut kaidah atau standar yang sudah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada deskripsi bagian, adalah bagian teks yang berisi mengenai gambaran-gambaran bagian di dalam teks tersebut, atau lebih mudahnya deskripsi bagian ini adalah pengklasifikasian yang dijelaskan secara lebih rinci dengan memberikan suatu gambaran-gambaran yang jelas. Nah, yang terakhir ada penutup nih. Nah, penutup adalah kesimpulan atau penegasan hal-hal yang penting. Jadi begitu ya kawan-kawan, struktur teks deskripsi itu ada 4. Ada identifikasi, ada klasifikasi, ada deskripsi bagian, dan ada penutup. Selanjutnya, ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Ada berapa ya? Nah, yang pertama adalah menggunakan kata benda. Yang kedua, menggunakan frasa yang mengandung kata benda. Yang ketiga, mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu. Yang keempat, ada mengandung kata kerja, perasaan, atau pendapat dengan tujuan untuk mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis. Nah, yang kelima, ada mengandung kata keterangan dalam memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek. Yang keenam, ada mengandung bahasa kiasan merupakan sebuah perumpamaan atau metafora. Nah, contoh dari menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan itu seperti rumah sakit, kemudian rumah, ada mobil, kemudian ada meja, seperti itu. Kemudian yang kedua, ada menggunakan frasa yang menggunakan kata benda. Contohnya, beliau ialah seorang kepala lab yang baik hati. Beliau adalah seorang guru yang cantik, seperti itu. Nah, yang ketiga, ada mengandung kata sifat yang sifatnya itu menggambarkan sesuatu.
Seperti dua siswa rajin bikin kaos kaki putih. Seperti itu ya. Kemudian ada mengandung kata kerja. Dengan tujuan ialah mengungkapkan sebuah pandangan pribadi si penulis mengenai tentang sebuah subjek. Nah, contohnya itu ada, saya pikir itu adalah ayam cerdas. Saya yakin baju itu murah, dan lain sebagainya. Kemudian ada mengandung kata keterangan. Nah, contohnya itu seperti dengan cepat atau lambat, di coffee shop, di rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir mengandung bahasa kiasan. Nah, contohnya adalah kulitnya putih bersih, seperti kapas putih. Seperti itu. Begitu ya kawan-kawan mengenai pengertian teks deskripsi, kemudian struktur, dan yang terakhir ada kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Saya rasa kalian pasti paham ya. Nah, kalian harus memahami dari ketiga ini. Jika kawan-kawan memahami dari ketiga ini, maka akan mudah dalam membuat teks deskripsi dengan baik dan benar. Nah, contohnya bisa dilihat dari sini. Ya, contoh dari teks deskripsi yang bertema sekolah. Seperti ini, ada identifikasi, ada klasifikasi, ada deskripsi. Sekian ya kawan-kawan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.